Saya di sini kedua kalinya. Kalau kata orang-orang, kalau nanti ketiga kalinya bisa dapat piring cantik ya Bu Rafi ya. Alhamdulillah bisa membersamai ayah bunda semua, anak-anakku. Saya Tafakuruddin, kebetulan orang tua wali murid kelas 2C, namanya Mas Luki, Zaki Altafuluki. Alhamdulillah juga yang pertama kemarin tahun lalu, kebetulan putra saya waktu masih kelas 1. Jangan-jangan nanti juga disetting sama Bu Novi ini sampai kelas 6 saya setiap tahun diminta ini. Mudah-mudahan gantian Bapak Ibu sekalian. Saya belum pernah lihat kayaknya ibu-ibu yang jadi pembawa acara ini, bunda-bunda. Kayaknya perlu sekali-kali Bu Novi, bunda-bunda ini diminta untuk jadi pembawa acara. Oke, siap ya bunda ya? Ada yang siap tadi. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa memberikan kita pelajaran ayah bunda sekalian dan juga anak-anakku, dan juga menambah ilmu kita, karena sejatinya belajar itu tidak hanya berada di kelas, tapi juga berasal dari pengajian-pengajian seperti ini. Bapak-bapak yang sudah membawa putranya, bunda-bunda yang sudah membawa putranya, mudah-mudahan ini juga pembelajaran buat anak-anak kita. Semoga nanti pada saat anak-anak kita ini menjadi lebih dewasa, menyukai kajian-kajian dan juga halakoh-halakoh ilmu seperti ini. Mudah-mudahan itu nanti juga bisa mengantarkan anak-anak kita, putra-putra kita, menjadi putra-putri yang cinta ilmu, ilmunya nanti bisa bermanfaat. Pada saatnya nanti kalau sudah kita tinggal, sudah meninggalkan dunia ini, anak-anak kita, putra-putri kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ilmunya bermanfaat, dan nanti pahalanya bisa mengalir ke kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita sebagai orang tua. Karena tidak ada lain, kalau orang itu sudah meninggal, yang tersisa yang bisa mengantarkan kita untuk tetap mendapatkan pahala hanya ada 3: anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariyah. Nah, untuk sedekah jariyah nanti terakhir kita bahas. Tapi untuk pengajian pagi ini, materinya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya Putra, Sarjana Teologi Islam Magister Hukum, anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wah, ini luar biasa untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Budi Jaya Putra, mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita buka pengajian malam pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar acara kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Suyanto. Kepada beliau dipersilahkan. Oh, ternyata diganti, mohon maaf. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Aba Idris Solatan, kepada Bapak Aba dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abba Idris Salatan, salah satu guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Karangkajen. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda gak usah khawatir, tadi guru agama Islamnya seperti itu, ngajinya bagus sekali. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di sini juga nanti bisa meniru beliau, ngajinya jadi bagus semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah acara inti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya Putra, Sarjana Teologi Islam, Magister Hukum. Beliau adalah anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus kalau tidak salah jadi pengasuh Pondok Pesantren Universitas Universitas Ahmad Dahlan kalau tidak salah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kali. Air minumnya boleh kok diminum. Snacknya juga boleh. Saya ulangi ya. Sedang nggak banyak hutang toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan ya. Kalau haus boleh diminum, kalau lapar boleh dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dua kepala sekolah. Nah, ini SD yang keren sekali, kepala sekolahnya dua. Ada Pak Tri dan Bu Novi, beserta para wakil dan para pejabatnya di bawahnya, Dewan Guru, staf, tendik, Bapak Ibu semua, wali, dan juga para siswa yang hadir. Ini luar biasa sekali, di waktu-waktu libur masih menyempatkan diri untuk pengajian. Dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya, nikmat Islam dan iman, sehingga bisa berkumpul di sini. Dan memang umat Islam itu selalu waktunya bermanfaat, ya, sehingga untuk memanfaatkan waktu, nanti saya juga tidak bisa berlama-lama karena jam 7.30 saya harus pamit, karena sesuai dengan undangan 6.30 sampai 7.30. Mulai boleh terlambat, selesai harus tepat. Sepakat ya? Ya, karena saya 7.40 sudah dijemput untuk ke Bantul. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Tidak mengapa kalau saya sudah biasa terlambat mulai itu, tapi saya harus datang tepat waktu. Sehingga kesepakatan tetap pada waktunya. Ya, mungkin Bapak Ibu sibuk-sibuk semua ya. Kalau saya mungkin pengangguran. Ya, sehingga saya bisa tepat waktu. Oke, baik. Ini yang hadir walinya orang tua sendiri atau tetangganya? Orang tua sendiri, ya. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Coba saya tanya, yang wali angkat tangan. Yang wali, orang tua maksudnya, gitu ya. Oke, dah. Karena banyak wajahnya masih muda-muda. Saya khawatir itu kalau calon wali kedua. Kecuali yang bapak-bapak ini banyak yang sudah berusia, ya. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa kalau istrinya dua. Baik, ibu, bapak, ayah, bunda semuanya, ya, terima kasih sudah berkumpul di sini. Tema kita ini santai. Nah, ini ada tehnya juga ya. Terima kasih. Nanti air kelapanya belum? Iya, padahal saya itu nggak pernah minum kalau ngisi tempat pengajian. Nggak apa-apa. Nggak usah, Bu. Oke, baik. Tadi sampai di mana? Tema ya. Tema, saya suka terganggu. Tema kita ringan, santai, tapi penting. Yaitu orang tua, anak, dan guru. Maka saya tanya tadi, mana walinya? Ya. Nah, kalau yang datang anaknya sendiri gimana, Pak? Ya, berarti tidak punya wali. Maksudnya tidak punya wali yang hadir. Orang tua, Bapak, Ibu, ayah, bunda semuanya, mestinya menjadi orang tua. Sekarang saya tanya nih, ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak, ayah, bunda bahagia enggak? Bahagia enggak? Ini ada anaknya loh. Ayah bunda bahagia enggak ketika sudah nikah nih, lalu punya anak, bahagia enggak? Enggak pernah nangis di malam hari? Enggak pernah berdoa dengan titikan air mata? Enggak pernah mukul tembok? Enggak pernah mandi pakai shower sambil nangis? Enggak pernah. Tisu enggak habis di kamar? Enggak juga. Alhamdulillah. Ayah bunda sekalian, ketika kita menikah biasanya qori itu akan baca surat apa? Surat Ar-Rum. Sudah lupa suratnya? Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, dijadikanlah pasangan itu dari dirimu sendiri. Artinya manusia itu menikah dari jenis manusia sendiri. Ada yang nikah dengan bantal guling? Dengan kucing?
Dengan pizza atau dengan boneka? Yang terbaru di Jepang ada yang nikah dengan boneka. Di Amerika nikah dengan donat. Iya, ada yang nikah dengan bantal guling. Kenapa? Karena tidak merasa bahagia kalau nikah dengan manusia. Ayah bunda nikah dengan siapa? Manusia ya? Manusia. Anfusikum ini juga tidak boleh disalahartikan. Sejenis itu berarti nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak begitu. Itu hanya golongan LGBT yang menganggap seperti itu. Ya kami ini sejenis Ustadz, dalam Al-Quran ada. Anfusikum. Nah itu tidak boleh seperti itu. Ayah bunda nikah itu supaya apa? Litasku kuno. Supaya apa? Tenang. Maka saya tanya tadi, ayah bunda bahagia enggak? Kalau tidak bahagia, berarti bukan sebuah pernikahan. Berarti apa? Tempat tarung tinju. Coba saya tanya di sini, siapa di sini kalau makan masih berdua? Ya ditambah anak lah kalau punya anak. Masih enggak? Masih. Siapa di sini ayah bunda kalau kondangan masih gandengan tangan? Coba di ngacung aja ya, biar ketahuan ya. Gitu ya, ayah bunda ya. Yang pertama, siapa di sini ayah bunda kalau makan masih berdua di meja makan? Maaf Ustadz, kami lesehan. Yang kedua, ayah bunda siapa di sini kalau kondangan masih gandengan tangan? Terakhir nih, terakhir. Yang ketiga aja. Siapa di sini ayah bunda kalau lagi ribut nggak rame? Ribut nggak rame? Masih ada? Kalau tiga hal tadi ayah bunda masih terjadi di keluarga kita, kita masih listas kuno. Masih Tapi kalau piring sudah mulai terbang, radio swasta sudah bunyi, tahu radio? Ya, sampai tetangga apa itu? Ya, dikira ketoprak lagi main. Kalau kondangan suami duluan atau istri duluan, pasangannya di belakang. Kalau makan sudah sendiri-sendiri, meskipun satu rumah, yang satu nonton TV, yang satu makan, berarti belum litas kuno. Atau sudah tidak litas kuno lagi. Nah ini harus jadi perhatian ayah bunda. Maka saya alhamdulillah ketiga hal ini masih terjadi. Ini yang harus dijaga. Bagi yang tadi tidak mengacungkan tangan, silakan pulang dari sini, pastikan ada meja makan kalau selama ini lesehan. Panggil suaminya. Manggilnya apa? Terserah, mau papa, papi, pipi, ayah, ya, dedi, ya, silakan. Makan bersama, jangan terpisah. Kenapa? Di meja makan itulah sering terjadi apa? Tatapan mata. Jangan hanya waktu pacaran bersihin mulut istri. Jangan hanya di sinetron, lagi makan juga. Tuh, mami, nasi aja disisain. Itu mesra sekali. Iya, walaupun punya anak nggak apa-apa, nanti anaknya lihat, wow, kayak di sinetron. Ternyata sinetron itu nyata. Begitu. Di meja makan itulah nanti ada komunikasi. Ayah bunda bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Minimal, ayah gas besok udah nggak ada. Ayah besok bayar sekolah. Itu ayah pinjol udah bengkak. Nanti ayahnya juga bilang, ya bunda, ayah akan berusaha. Terjadi komunikasi. Kalau kondangan masih gandengan itu luar biasa sekali. Karena seorang istri merasa bangga punya seorang suami dan suami juga bangga punya seorang istri. Tapi ada yang nggak gandengan, Ustadz gimana? Mungkin skincare-nya kurang. Ya, nah, itu. Tapi inilah yang terjadi. Kita lanjutkan. Sudah ada yang tersinggung? Ada yang sudah nyatet rencana pulang dari sini? Oke, kita lanjutkan. Maka pernikahan itu harus melahirkan sakinah. Dan apa? Waja'alna bainakum mawaddah
warahmah. Ada cinta dan kasih sayang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena orang tualah penyebab pertama bagaimana anaknya harus berubah menjadi seseorang yang sesuai dengan cita-cita. Rumahlah yang akan melahirkan anak-anak seperti apa ketika di luar rumah. Betul. Saya mohon maaf, saya sering ditanya oleh para orang tua, gimana Ustadz, anak saya kok nakal sekali? Yang saya tanya tadi, ibu kalau makan masih berdua nggak sama suaminya? Kalau kondangan masih gandengan nggak? Yang ketiga apa tadi? Kalau ribut, rame nggak? Rame Ustadz. Ya sudah, itu penyebabnya. Iya, karena anak itu tidak akan jauh-jauh dari orang tua. Kata pepatah kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bisa Ustaz jauh, pohon kelapa di pinggir kali, di bawah air. Tapi kan jadinya kelapa juga. Ribet amat nih ibu. Ini penting. Jadi dari keluarga itu yang paling utama. Nah ini. Ada anak di TPA itu, kalau dia datang, mesti jadi biang kerok. Mesti ada santri yang nangis. Saya ditanya oleh ustazah, Ustadz gimana ya Ustadz kalau ada dia, ini mesti nangis. Tapi nggak mungkin kita minta dia nggak ngaji. Oh ya, sudah. Nanti saya main ke rumahnya. Tapi diam-diam. Saya ke rumahnya tapi nggak masuk. Kan orang tuanya nggak tahu saya. Saya cuma lewat, mondar mandir. Terdengarlah teriakan anak tadi. Kan kelihatan oleh saya. Oh. Ternyata apa? Habis ribut ayahnya dengan ibunya, ribut juga dengan anaknya. Anaknya sering dipukul. Maka ketika besok TPA, ada yang nangis. Memang sengaja saya nunggu ada yang nangis dulu. Nah, dia langsung saya panggil. Sini nak. Gimana Ustaz? Kenapa kamu pukul? Dia nakal. Yang dipukul, enggak saya enggak ngapa-ngapain kok dipukul. Nah, gitu. Ya udah, saya ajak dia menjauh. Nanti silakan para dewan guru bisa mengikuti cara saya. Saya ajak dia menjauh, saya ajak ngobrol. Kamu kemarin dimarahin ayahmu ya? Dia kaget. Kamu kemarin dipukul ayahmu ya? Kaget lagi, kok tahu? Seolah-olah saya dukun. Nah, saya bilang, kemarin Ustadz lewat rumahmu. Tapi nggak sengaja melihat kamu seperti itu. Lalu dia diam. Ya Ustadz. Gitu. Gini mau nggak Ustadz ajarin? Kalau nanti kamu dimarah ayahmu, dipukul ayahmu, kamu istighfar. Tapi yang kenceng, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah itu begitu. Ya. Istighfar. Dipraktekkannya lah ketika dia pulang. Ayahnya mau marah, dia kuat-kuat. Astagfirullah, astagfirullah. Ayahnya nggak jadi marah, tetangga datang. Ditanya, ada apa? Lihat tetangganya. Nggak tahu ini anak saya istighfar. Ada itu, ada apa dek? Nggak apa-apa, saya lagi istighfar latihan. Ayahnya tertawa. Nah setelah itu ayahnya nggak mau lagi marah dan mukul dia. Karena takut tetangga datang. Apa yang terjadi ayah bunda? Ketika dia TPA nggak mukul orang lagi. Kenapa? Semua itu berawal dari keluarga. Jadi ketika ayah bunda litas kuno mawaddah warohmah, maka anak pun bisa tenang dan punya karakter mawaddah warohmah. Maka oleh karena itu ayah bunda sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Mohon maaf ayah bunda, kita ini nikah kadang nggak pakai kursus, tiba-tiba akad nikah. Halo? Ada nggak yang sebelum nikah ayah bunda kursus dulu? Ada nggak? Walaupun di KUA ada BP 4, itu walaupun diundang untuk datang, cuma seperti lihat orang bicara doang, nggak penting baginya.
Itu seperti itu. Saya kebetulan waktu mau nikah itu ada juga undangan. Saya datang sama calon istri saya, karena saya sibuk, baru pembukaan saya udah pamit. Mohon maaf Bapak, saya pamit. Oh nggak apa-apa Ustadz, kami tahu Ustadz sibuk. Oh ya sudah. Kan nggak mungkin juga dia menceramain saya. Karena yang ceramah ternyata mantan murid saya juga. Nanti takutnya dia nggak konsentrasi. Karena yang ceramah belum nikah. Saya lanjutkan. Seperti itu. Ya. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya berbeda. Maka bagaimana untuk menjadikan keluarga kita itu litaskunu ilaiha mawaddah warahmah, sehingga anak-anak kita nanti enak mendidiknya, maka harus banyak ilmu. Di mana belajar ilmu itu? Bapak Ibu, mohon maaf ayah bunda, kita teknologi memang canggih, tapi harus hati-hati. YouTube memang banyak. Tetapi YouTube itu bisa jadi sudah ada potongan-potongan. Instagram banyak sekali potongan-potongan tausiah. Maka bagaimana menuntut ilmu yang baik itu ya seperti ini, ketemu langsung dengan gurunya. Sudah ketemu, tahu nomor handphonenya, kalau tidak paham tanyakan. Tapi kalau di YouTube mau nanya gimana? Di Instagram mau nanya bagaimana? Kita ketik di kolom komentar, jawabnya tahun depan. Itu pun kalau masih ada. Maka banyaklah menuntut ilmu. Beda keluarga yang ada ilmunya dengan tidak ada. Ingat, ayah bunda adalah contoh pertama. Nah, bagaimana karakter seorang istri, bagaimana karakter seorang suami itu sangat penting. Maka saya sarankan juga ayah bunda, mohon maaf ini bukan promosi, kalau mau nonton di YouTube tentang parenting, bisa lihat YouTube-nya ya Ibu Aisyah Dahlan. Silakan. Itu banyak sekali analisa-analisa yang disampaikan berdasarkan keilmuan dan ilmiah. Dan saya kalau habis nonton beliau, saya cek lagi tuh di jurnal-jurnal, ada nggak yang bicara seperti itu? Ternyata ada. Nah itu begitu. Misalnya nih, ayah bunda, masalah mata. Mata antara laki-laki dan perempuan kan berbeda. Kalau tidak tahu ilmunya, bisa marah-marah. Siapa di sini yang pernah ngajak suami atau istrinya ke mall? Nggak ada. Ke pasar? Pernah. Jalan-jalan? Pernah. Di jalan itu mesti ada manusia lain kan? Bukan ayah bunda sendiri. Ada wanita cantik. Ya kalau cantik kan harus bagus. Kalau jelek masa jelek? Nggak enak, itu menghina. Ya kalau cantik kan cantik. Ini ayah yang normal. Kalau ada wanita cantik and seksi tadi lewat, dilihat nggak ayah? Dilihat nggak? Dilihat. Kira-kira bunda marah nggak? Bunda marah nggak? Nggak marah karena sudah pengajian. Kalau belum marah, kenapa? Ayah, bunda di sini loh ya. Nanti makan di rumah cuma nasi putih dan air putih. Ayahnya disuruh puasa putih. Kalau dia tahu ilmunya, oh nggak apa-apa. Itu memang suamiku itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu kalau melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, itu langsung fokus. Tapi belum tentu suka, bunda. Iya, karena fokus. Jangan, ayah matanya ya. Nanti jadi rame. Dilihat anaknya. Anak juga begitu temannya, tolong ya matamu itu ya. Ini ilmu. Ayah kalau tahu ilmunya juga, nggak akan ribut dengan istrinya. Bunda, itu loh rumah Ustadz Budi. Mana? Itu loh. Mana? Itu loh. Mana? Jadi ribut itu kalau nggak siap. Oh, istriku perempuan. Kenapa? Perempuan tuh pandangannya pendek, tapi lebar. Makanya perempuan kalau naik motor, deket gang baru belok. Lampu sennya baru hidup. Itu pun salah. Mau belok kiri, sennya ke kanan. Kenapa perempuan suka mendadak? Karena pandangannya pendek. Nggak jauh seperti laki-laki.
laki di sini bisa lihat wanita di ujung sana. Itu kalau tahu ilmunya nggak akan gampang ribut. Ada temennya, bun, suami bunda tuh loh, liatin perempuan itu. Ya nggak apa-apa, suami saya laki-laki kok. Nah itu, ayah juga bisa nanti supaya nggak habis uang banyak ke mall, nggak capek, itu bunda diikat. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena perempuan itu pandangannya tuh pendek tapi melebar. Dia akan muter itu dilihatnya semua tuh. Nggak akan puas perempuan lihat cuma satu tokoh. Iya. Dijelajahi, tawaf. Bahasa Islamnya tawaf. Nah ini penting, maka tidak akan bisa terjadi keributan. Iya. Saya biasa itu sama istri kayak gitu. Saya udah hafal. Saya capek-capek, tuh lagi ngejar target artikel. Istri saya ke atas. Pi, ya, antar mami ke toko ini. Penting nggak? Penting banget nih. Oke, matikan laptop, berangkat, antar ke sana, naik lantai 2, lantai 3, turun. Gimana nih? Ada yang dibeli nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang serk. Loh, bayangkan itu. Artikel tuh penting kita korbankan demi menemani istri kita. Tapi karena saya tahu istri saya perempuan, ya sudah. Sehingga kalau jalan-jalan ke mall tuh banyak suami tersiksa loh bunda. Iya, ini perwakilan dari ayah. Tapi karena sudah tahu ilmunya, maka para ayah tidak marah kan? Bunda, silakan keliling, ayah duduk di sini ya. Itu begitu. Ini pentingnya ilmu. 10 menit lagi. Nah, maka teruslah belajar. Kenapa kalau laki-laki itu kalau marah, kesel, ya kan, dia selalu pergi meninggalkan bunda. Ini harus diketahui. Bukan karena nggak peduli. Ayah, udah belum selesai ngomong. Ayah udah pergi. Kenapa bun? Nggak tahu tuh, suamiku nggak pengertian. Aku belum selesai ngomong. Pernah bunda merasakan itu? Tuh, anak tuh saksi. Kenapa laki-laki selalu pergi? Bukan karena tidak menghargai. Karena laki-laki itu khawatir. Kalau dia tidak bisa menahan emosinya, yang bermain apa? Kekuatannya. Sedangkan perempuan itu kalau marah, itu mesti yang keluar apa? Dari mulutnya. Itu mulut ada rem enggak? Enggak, bunda. Maka laki-laki khawatir. Karena ada satu kata yang menyakiti dia nggak akan ngomong. Kenapa? Karena laki-laki itu ngomongnya terbatas, bunda. Cuman 7.000. Itu pun maksimal. Maka saya kalau diundang-undang pengajian tuh, ya Allah, nanti mau ngomong apa di rumah? Itu maksimal. Kalau bunda, 20.000 kata. Iya. Maka ketika kata-kata itu sudah habis, main adalah tenaganya. Maka biarkanlah dia pergi. Jangan itu, ayo. Sampai tetangga-tetangga, ada apa? Gak apa-apa. Ini ilmu. Mertua saya nanya sama istri saya, Dek, Mas Budi itu kalau di rumah suka ngobrol gak sih? Ngobrol bu, kenapa? Gak pernah dengar suara Mas Budi di rumah kalian ngobrol. Maka sekarang saya akali, kalau ngobrol sama istri di teras rumah, biar dilihat oleh mertua. Karena saya masih tinggal di rumah mertua Perma Indah. Karena selama itu sebelum mertua saya nanya, saya ngobrolnya di kamar. Tapi suara saya kecil, ayah. Kenapa? Untuk pengajian, biar keras. Nah itu begitu. Sehingga saya ketika di teras itu ngobrol sama istri itu masih kecil. Tapi mertua tahu lagi ngobrol, kan kelihatan mulutnya komat kami. Nah ini penting. Ini ilmu. Jadi teruslah belajar. Mengetahui ilmu. Kalau ayahnya pulang, ya gimana? Gimana ya? Itu bukan nggak peduli. Bunda ajak ngobrol, tinggal tidur. Itu bukan nggak peduli, karena sudah habis energinya. Bunda pernah nggak lihat yang punya anak nih ya? Anak nangis, siapa yang bangun? Bunda apa ayah? Ayah bangunnya lama apa cepat? Kenapa?
Kenapa ya suami-suami kita kok nggak pengertian banget ya? Punya anak kecil kan buatnya bareng. Tapi kok udah lahir kita sendiri yang repot. Kalau sudah tidur, koneksitas sarafnya laki-laki cuma 30%. Maka susah dia refleksitas bangun anaknya. Bangun dia bangun susah. Tapi kalau bunda 70%. Maka itu anugerah dari Allah. Sehingga surga di bawah telapak kaki bunda. Maka kalau anak nangis siapa yang bangun duluan? Bunda kan, kecuali bundanya capek. Ayah yang bangun karena nggak bangun-bangun bundanya. Nah, itu begitu. Ini ilmu. Maka untuk itu ayah bunda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika rumah itu menjadi contoh bagi anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa mencontoh yang baik. Sekarang anak. Anak itu anak siapa ayah bunda? Kok kayak ragu? Anak yang dipunyai ayah bunda anaknya siapa? Hah? Anak bersama. Buatnya bareng apa sendiri-sendiri? Suka apa terpaksa? Waktu lahir bahagia enggak? Yakin? Kalau marah seperti apa bunda? Ayah kalau marah seperti apa? Ya, pernah nggak kita lakukan marahnya itu seperti marah dengan pencuri? Pernah nggak? Marah kepada anak itu seperti musuh bebuyutan 7 keturunan? Ini harus kita evaluasi ayah bunda. Ketika anak itu sudah tidak merasa nyaman, dia akan suka dengan orang lain. Ada seorang anak itu habis ayah bundanya, lalu dia pergi dari rumah. Lalu ketika dia kelaparan, dia dikasih makan semangkok bakso oleh penjual bakso, karena melihat kasihan anak itu. Lalu anak itu bilang begini, Bapak baik banget, tidak seperti ayah bundaku. Tukang bakso cuma tersenyum. Selesaikanlah dulu makanmu. Selesai makan, plus es teh. Ditanya, emangnya kenapa? Ayah bundaku itu tidak senang kepadaku, suka marah. Aku ini seperti bukan anaknya saja. Saya tidak merasakan kasih sayang ayah bunda. Tapi bapak tidak kenal dengan aku dikasih bakso semangkok dan es teh. Nah, tukang bakso yang bijak ini mengatakan, bagaimana mungkin saya hanya memberimu 1 kali makan, hanya semangkuk bakso dan 1 gelas es teh, lalu kamu bandingkan kebaikanku dengan kedua ayah bundamu. Nah, disitulah anaknya akhirnya baru sadar. Pertanyaannya ayah bunda, kenapa anak yang selama ini kita rawat bisa bicara seperti itu? Kan begitu. Tidak lain dan tidak bukan, karena gaya marah kita itu seperti kita marah dengan musuh kita. Marahnya kita itu seperti menangkap penjahat. Ketika bertanya seperti interogasinya polisi. Jawab! Awas kalau enggak. Pernah melakukan itu? Itulah kebaikan kita yang sebesar gunung tidak dihargai oleh anak kita. Karena kita enggak ketemu dengan tukang bakso yang bijaksana. Nanti ayah bunda, oh Ustaz Budi jualan bakso. Enggak, ini kisah nyata. Nah ayah bunda, kalau memang itu anak kita, maka perlakukanlah dengan cinta kasih kita. Bagaimana marah dengan anak itu? Berapa lama waktunya? Boleh marah dengan anak? 5 menit. Ayah bunda, berapa rekor tertinggi? Berapa menit marah dengan anaknya? Marah dengan anak itu cukup 30 jam, 30 detik. 30 detik saja. Saya itu punya keponakan dari kecil bersama saya. Iya, dia sangat senang dengan saya karena kalau marah nggak lama. 30 detik. 15 detik pertama pujian. Kakak,
papi tahu kakak itu anak soleh, baik, pinter, suka membantu teman. Papi juga dibantu, rajin sholat. Bener nggak kak? Bener pi. Kenapa kakak kok dorong temennya? Kan kasihan. Jangan lagi ya kak. Kakak kalau dorong mau nggak? Nggak pi. Bisa dipahami, sepakat pi. 30 detik. Besoknya tidak lagi dorong temennya, tidak nakal lah lagi. Ayah bunda gimana marahnya? Sini. Laporan walimu. Bagaimana anak kita mau bangga dengan kita? Iya. Bisa dipahami ayah bunda? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka jadikanlah dia anak kita. Kita program dengan baik. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Terakhir ini terkait dengan guru. Ada 2 menit. Ayah bunda pernah sekolah? Pernah? Pernah. Kita ke sekolah ngapain ayah bunda? Belajar. Supaya apa ayah bunda? Pintar. Yakin? Yakin ya? Nah, ketika menuju kepintaran itu, kira-kira waktu ayah bunda sekolah dulu, apa yang dilakukan oleh para guru? Mengajar, mendidik, memotivasi, menjadi tempat curhat. Betul nggak? Nah, ketika seorang guru mengingatkan anak kita, ingat ayah bunda, sekolah itu adalah daerah kekuasaan guru. Yang paling tahu itu adalah guru. Ketika guru bertindak, maka ketika ada yang ayah bunda tidak setuju, jangan hadir sebagai seorang polisi dan hakim. Tapi hadirlah sebagai seorang orang tua wali yang menitipkan anaknya di sekolah. Ayah bunda ada yang lahir tahun 80-an, malah ada yang 60 malah Ustaz. Bagaimana kita dulu ketika ngaji? Cepet! Biru nih paha, pulang ke rumah berani ngadu? Kenapa kita tidak berani mengadu? Karena kita dimarah oleh orang tua kita. Coba sekarang, anaknya dijewer oleh gurunya, orang tuanya datang balik jewer, kisos. Gurunya dikisos, dijewer juga. Ada guru TK disuruh merangkak seperti hewan keliling kelas. Karena walinya tidak setuju anaknya ditegur. Bagaimana anak kita menjadi sosok suri tauladan ke depan, menjadi seorang pemimpin yang jadi tauladan, kalau kita sebagai wali saja tidak bisa menunjukkan hal itu. Iya, betul. Saya ketika ada laporan, Ustaz, menurut Ustaz gimana anak saya ini katanya dipukul oleh gurunya. Dipukul yang mana? Katanya ditempeleng. Kenapa? Katanya begini, apakah pantas seorang guru menempeleng? Kata begitu. Ya, tanya dulu sama gurunya, kenapa harus menempeleng? Kan begitu. Jangan pakai gaya, saya saja seorang tua tidak pernah nempeleng. Iya, kamu nggak pernah nempeleng, tapi ditempeleng. Ini penting. Kerjasama orang tua, anak, dan guru itu sangat penting. Apalagi di dalam Islam. Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, sekiranya aku itu diajari 1 huruf saja oleh seseorang, maka orang itu adalah guruku dan aku akan menghambakan diriku kepadanya. Artinya apa? Kita harus punya akhlak kepada guru-guru kita. Ini penting sekali. Saya ini seorang santri. Hidup tidak jauh dari pesantren. Sampai detik ini tadi disebutkan, saya itu wakil mudir pesantren Kiai Ahmad Dahlan UAD. Seumur hidup saya tidak pernah keluar dari pesantren. Emang susah sekali kalau kita itu tidak bisa ya memiliki akhlak yang baik.
Maka ketika kita punya akhlak yang baik itu hasilnya akan kelihatan. Dan ayah bunda harus tahu, anak itu akan menjadi fotokopi dari orang tuanya. Mau alasan apapun. Saya nggak pernah begitu, Ustaz. Ya, anaknya siapa? Mungkin dia belajar dari orang lain, dia contoh orang lain. Lalu ayah bunda kemana waktu itu? Nah itu pentingnya peran kita semua dan para dewan guru juga. Bukan hanya mendidik, tapi juga harus memperbaiki rohani. Iya. Sehingga ini balance. Bisa bekerja sama. Tidak perlu pakai emosional, tapi pakai suri taulah dan baik guru, orang tua. Ya. Maka ayah bunda sekalian, mari kita introspeksi diri. Ini mumpung masih di awal bulan Februari. 1 bulan sudah kita lewatkan 2024. Maka mari kita bersama-sama introspeksi diri, kita lakukan dan mendapatkan janji Allah bahwa keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tidak akan pernah bisa tercapai kecuali dengan ilmu. Sayyid Muhammad Maliki pernah mengatakan, ar-rajulu izat tasa'as ilmuhu ittasa'a sodruhu. Seseorang itu apabila ilmunya luas, maka luas juga dadanya. Maka ketika kita menyikapi segala sesuatu itu dengan gampang emosional, marah, mengeluarkan perilaku yang tidak baik, itu menunjukkan bahwa tidak luas ilmunya. Maka perbanyaklah ilmu sehingga kita bisa melakukan untuk menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama kali dilihat adalah anak yang kita hasilkan secara bersama-sama dengan sukacita dengan suami atau istri. Bisa dipahami? Oke. Terima kasih ayah bunda, waktunya sudah habis. Oke, kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan kafi mazidah. Rabbana walakal hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, kami yang hadir di sini, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para guru-guru kami, dan semua yang berkaitan dengan kami. Ya Allah, jadilah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman, ya Rahim, jika masih ada di antara kami yang hatinya berseberangan dengan pasangannya maupun dengan anak keturunannya, satukanlah ya Allah, berkailah hidup kami, berkahkanlah rezeki kami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, istri kami ini sedang membangun masjid yang sudah dicita-citakan lama. Mudahkanlah, berilah rezeki yang banyak kepada kami. Bukakanlah pintu hati kami untuk bisa membantu pembangunannya. Dan bukakanlah pintu-pintu hati para agnia. Semoga cepat memberikan bantuannya agar masjid cita-cita kami ini bisa terwujud. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang tersinggung dirasakan saja. Saya tidak maaf karena saya tidak bersalah.
karena saya hanya menyampaikan materi apa adanya. Yang kurang paham nanti WA saja. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung